Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam itu turun pasti membawa manfaat dan guna. Quran turun, lalu sunnah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang ditujukan untuk kita manusia, dan itu pasti berguna dan bermanfaat bagi kita. Apa saja yang Allah dan Rasulnya larang bagi kita itu pasti nggak berguna, dan apa saja yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita kerjakan pasti bermanfaat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang datang dari Rasul fakhudhuhu, diambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang di stop, jangan dikerjakan. Karena itulah Quran mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Quran itu untuk bikin susah, untuk bikin kalian sengsara. Nah, dari sinilah kemudian para ulama menggali apa yang disebut dengan maqasid syariat. Apa sih tujuan syariat itu? Nah, ketemulah 5 hal. Yang pertama adalah maslahat bagi agama kita. Hifdzuddin namanya. Jadi syariat Quran ataupun sunnah yang semuanya wahyu. Quran adalah wahyu dan sunnah itu juga wahyu, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidaklah bermantik, tidaklah bertutur, tidaklah menyampaikan sesuatu, melainkan itu wahyu yang juga diwahyukan kepadanya. Karena itu wahyu adalah Quran dan wahyu itu juga adalah sunnah. Nah, karena itulah kita misalkan kenapa kita harus sholat? Untuk menjaga agama ini, agar agama ini berguna, membawa maslahat, dan agama ini bisa tegak dengan kita menunaikan sholat. Karena itu orang nggak sholat disebut apa? Meruntuhkan agama dan mendustai agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatima la yakhuddu 'ala ta'am fawailun lil musallin ila akhiril ayat. Kenapa nggak boleh syirik? Ada larangannya, bahkan termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi ada dosa besar, tapi ada akbarul kabair. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan, wa yaghfiru, dan mengampuni ma duna dzalik, dosa di bawah syirik, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Nah, kenapa enggak boleh syirik? Hifdzuddin, menjaga agama ini. Nah, jadi keseluruhan syariat yang terkait dengan perintah kita untuk beribadah untuk kemaslahatan bagi agama kita sendiri. Jadi kalau kita ingin tegak agama ini, lurus agama ini, terjaga agama ini, ya kita harus melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang kemudian diminta agar kita mentaatinya. Yang kedua adalah hifdzun nafs. Jadi syariat ini turun, wahyu, Quran dan sunnah, tujuannya adalah menjaga jiwa kita ini. Karena memang yang paling mahal itu ya jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Paling bernilai dalam diri seorang itu adalah nyawa. Nah, karena itulah turun syariat. Tidak boleh membunuh. La taqtulu auladakum. Jangan membunuh anakmu karena takut fakir. Karena itu tradisi jahiliyah, membunuh anak-anak juga dikecam.
Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Tatkala nanti pada hari kiamat bayi-bayi yang dibunuh tanpa dosa kemudian bertanya, bi ayyi dzanbin qutilat. Dosa apa yang membuat dia harus dibunuh anak-anak tersebut? Nah, karena itulah syariat turun untuk menjaga jiwa kita jangan sampai kemudian terjadi penodaan terhadap jiwa seseorang. Karena itulah termasuk dosa besar adalah qatlun nafs, membunuh jiwa. Dalam Islam qisas balasannya. Penodaan terhadap jiwa faka'annama qatalan nasa jami'a disebutkan. Jadi membunuh satu nyawa itu seperti membunuh umat manusia nilainya. Nah, karena itulah jangan pernah berpikir untuk membunuh orang. Diperbolehkan itu hanya dalam 3 hal dalam Islam. Ya tentu kalau perang nggak ada masalah. Kemudian murtad, meninggalkan agama, lalu kemudian mengacak-ngacak Islam setelah dia murtad. Atau qatil, karena orang ini melakukan pembunuhan, maka dibalas bunuh. Sekalipun dalam Islam, kalau keluarganya memaafkan, bebas murni dia. Beda kan dengan hukum yang ada. Jadi kalau orang membunuh, kita pasti ada sanksinya, pidana. Tapi kalau dalam Islam, pertama qisas dia. Kalau keluarganya tidak memaafkan, lalu keluarganya boleh minta diat 100 onta, bebas dia setelah membayar 100 onta. Tapi kalau keluarganya memaafkan, bebas murni. Nah, kemudian karena perzinahan, rajam. Kalau dia statusnya muhson, sudah pernah menikah dengan pernikahan syar'i, pernikahannya ini sah, lalu kemudian dia berzina, selebihnya nggak boleh. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga anak turunan. Karena itulah disyariatkan kita menikah. Orang normal itu menikah, orang tidak normal itu tidak menikah, atau menikah dengan kucing, anjing, itu sudah terjadi di negara-negara barat tuh. Atau nikah sesama jenis, itu juga di beberapa negara barat disahkan. Laki nikah sama laki, perempuan nikah sama perempuan, atau kemudian nikah sama anjing atau kucing, karena dia tidak mendapatkan lagi manusia yang normal atau dianggap baik. Jadi manusia dianggapnya sudah nggak ada yang baik, akhirnya nikahnya sama anjing atau kucing. Nah, tatkala ada perintah menikah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah ayama. Ayama itu jamak dari aimun. Aimun itu man la zaujalah, orang yang belum punya pasangan disebutkan. Minkum, diantara kalian. Nah, kata para ulama, yang nggak punya pasangan itu siapa? 4. Gadis, perjaka, duda, dan janda. Itu diminta untuk menikah. Wassolihina min ibadikum, bahkan yang soleh dari para hamba sahaya punya hak juga. Iyakunu fuqara, kalau mereka fakir. Jadi kefakiran, nggak punya duit itu bukan halangan untuk menikah. Iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadli. Allah ngasih kekayaan dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas rezekinya dan maha tahu siapa yang berhak untuk diberikan rezeki. Nah, jadi sekali lagi perintah menikah adalah diantaranya agar kita ini punya anak turunan. Ada orang menikah, fenomenanya sekarang ini, tapi tidak ingin punya anak. Itu juga gak normal itu. Free child namanya. Menikah tapi tidak free dia ingin bebas, tidak punya anak. Dan itu sudah ada propagandanya, ada youtubernya
yang kemudian memamerkan diri, ini istri saya, ini suami saya, kami sudah menikah, alhamdulillah, dan muslim dan muslimah, tapi kami sepakat untuk tidak punya anak. Tinggalnya di Jerman, Pak, ini YouTuber ini. Nah, ini kan kalau dicontoh berbahaya gitu ya. Sementara orang normal itu, para nabi itu menikah ya ingin punya anak. Nabi Zakaria lama nggak punya anak, berdoa. Nabi Ibrahim lama tidak punya anak, berdoa, Rabbi habni minas sholihin. Nah, jadi sekali lagi syariat ini turun untuk menjaga anak turunan kita. Kenapa kemudian ada hukum waris? Agar anak turunan ini juga dapat terjaga dan terawat dengan harta ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah para orang tua merasa khawatir dan takut. Law taraku min khalfihim, seandainya meninggalkan generasi di belakang mereka, dhi'afa, generasi yang lemah. Jadi sebagai orang tua disebutkan dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat 9, agar kita takut. Takutnya dari sisi apa? Taraku min khalfihim, kita meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Ayat ini maaf dulu dipakai untuk sosialisasi KB. Hendaklah takut orang tua seandainya meninggalkan generasi di belakang mereka kelak generasi yang lemah. Karena itu cukup 2 anak saja, laki perempuan sama saja. Lalu kemudian motonya dirubah. Motonya 2 anak lebih baik. Ya, yang kedua ini lebih bagus, Pak. Kalau orang salah baca, wakofnya berhenti dia. 2 anak lebih baik. Berarti punya anak 2 lebih itu baik. Jadi tergantung berhentinya kita di mana gitu ya. Nah, jadi sekali lagi generasi yang lemah. Bagi kita generasi yang lemah itu nomor 1 lemah iman. Sehingga disebutkan oleh Allah cerita tatkala Yakub ingin meninggal dunia. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut. Tidakkah kalian mau menjadi saksi tatkala Yakub ingin meninggalkan dunia ini? Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tatkala dia mengumpulkan anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Sepeninggalku nanti kalian akan beribadah kepada siapa? Sepeninggalku nanti kalian ini benar nggak ibadahnya? Qalu na'budu ilaha. Anaknya menjawab, na'budu ilaha, kami menyembah Tuhanmu bah. Dan tidak hanya Tuhan Abah, na'budu ilaha wa ilaha abaik, dan Tuhan dari generasi-generasi sebelumnya abah-abah kita, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya adalah orang yang muslim berserah diri. Nah, ini nomor 1. Generasi yang kita siapkan tidak hanya kita takutkan dari sisi ekonominya, tapi generasi yang akan datang yang kita khawatir apakah mereka ini masih menyembah Allah atau tidak. Sudah banyak kejadian, Pak. Saya ateis, banyak, Pak. Saya komunis. Ada anak-anak muda yang seperti itu. Berarti kan gimana nih? Regenerasi akidah terhadap anak-anak. Karena kita nggak bisa membatasi dunia maya saat sekarang ini, medsos dan seterusnya. Yang bisa menjadi kendali itu adalah orang tua. Orang tua yang seperti pewarisan tadi tatkala Yakub ingin meninggalkan dunia. Nah, itu yang nomor 3. Jagalah generasi. Jadi generasi ini bagian dari hal yang kemudian harus kita perhatikan karena syariat turun untuk mereka, menjaga mereka. Nah, yang keempat adalah hifdzul aql, menjaga otak biar waras. Karena itulah kenapa kita disuruh membaca Iqra. Tapi membaca itu juga nggak boleh sembarangan baca, Pak, karena kita sekarang ini dengan derasnya informasi yang ada, semua mungkin bisa kita baca. Tapi apa perintah Quran pertama kali tatkala kita baca? Iqra bismi rabbik.
bacalah dengan nama Tuhanmu. Ada kendalinya. Kita boleh menerima pendapat alladzina yastami'unal qaula. Tapi apa kata Quran? Fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah. Siapakah orang-orang yang dapat hidayah? Dia dapat seluruh informasi itu, yastami, dia dengar. Fayattabi'una ahsana, tapi dia ikuti apa yang terbaik. Bukan seluruhnya diambil. Ulaika alladzina hadahumullah. Itulah orang-orang yang dapat hidayah. Nah, jadi sekali lagi kita suruh baca itu agar terisi otak kita ini. Suruh belajar. Nah, ada definisi menarik tentang ilmu dan amal dari Ibnul Qayyim. Jadi ilmu itu katanya sesuatu yang dari luar kamu masukkan. Sementara amal itu apa yang dari dalam kamu keluarkan. Jadi kita ini kan beramal berdasarkan ilmu kan. Ada sesuatu yang sudah kita simpan, kita miliki, jadi memori, jadi pengetahuan. Berdasarkan itulah lalu kita amalkan. Jadilah dia amal. Karena itulah yang terbaik, ilmu yang sudah kita miliki harus kita amalkan, kita keluarkan. Kenapa kemudian nggak boleh mabuk, nggak boleh narkoba? Ngelem Pak, saya nggak mabuk katanya, saya nggak minum obat, akhirnya ngelem, sama saja itu. Kenapa ngelem? Nggak ada aturannya. Jadi dia beli Fox, disedot begini, bisa juga dia. Tapi itu juga merusak otak kan akhirnya. Dan banyak orang ngelem Pak. Saya pernah bikin kegiatan berkemah di bumi perkemahan. Mungkin biasa dipakai juga untuk berkemah para pelajar dan seterusnya. Ya, di samping kotak rokok ternyata banyak lem Mbak di situ. Ini juga harus kita waspadai. Kenapa Islam melarang khamar? Kenapa disebut khamar? Dan kenapa kerudung itu juga asal katanya khamar? Kerudung itu penutup kepala, khamar yang memabukkan itu juga menutup kepala kita. Sehingga orang tidak punya lagi keseimbangan. Untuk berpikir secara waras, maka Islam hadir melarang ini semuanya dalam rangka hifdzul akal. Nah, yang terakhir adalah hifdzul mal. Ya, syariat turun itu untuk menjaga harta kita. Punya duit, punya harta itu nggak ada masalah. Tapi min ainak tasabah, dari mana dia diperoleh? Wa fima anfaqah, dan kemana disalurkan? Sering disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti Nabi itu dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Tapi ini bukan anjuran sesungguhnya agar kita ini jadi miskin semuanya. Karena harus seimbang juga informasi yang harus ada di benak kita. Para sahabat yang membantu dakwah Nabi di awal itu, memang pengikutnya ada yang miskin, tapi ada orang-orang kaya. Nabi dibantu sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq dan dibantu oleh istrinya yang juga konglomerat pada saat itu, Khadijah radhiyallahu anha, dibantu dakwahnya. Siapa yang membebaskan budak-budak yang kemudian menderita pada saat itu setelah masuk Islam? Abu Bakar. Karena itulah orang Islam pertama kali yang diajak Nabi untuk masuk Islam, nomor satu istrinya, orang terdekat. Nomor dua Abu Bakar As-Siddiq. Nomor tiga Ali bin Abi Thalib. Nomor empat adalah Zaid bin Harithah. Sebagian mengatakan inilah segmentasi dakwah itu. Dakwah tidak boleh melupakan perempuan, dan suara perempuan itu suara terbanyak. Suara kebaikan juga banyak. Nabi mendakwahi Abu Bakar. Dakwah tidak boleh merupakan untuk merekrut orang kaya, konglomerat, para pejabat. Terlepas orang yang tidak suka dengan negara Saudi lalu kemudian menisbahkan kepada Wahabi. Tapi itu bukti kesuksesan seorang ulama mendekati pemerintah. Kan Abdullah bin Abdul Wahab ini hanya guru ngaji saja, ustadz saja. Lalu dia berhasil mendakwahi keluarga Saud. Jadilah sekarang seperti ini. Kesuksesan seorang ulama mendekati pemerintah. Karena itu perlu didakwahi, perlu dimasukkan orang-orang yang punya pangkat dan jabatan itu. Nah, nomor tiga, Nabi merekrut Ali bin Abi Thalib.
Anak pamannya masih kecil. Dakwah tidak boleh merupakan anak-anak, remaja. Karena sejak awal itu segmentasinya. Nah, Zaid bin Harithah itu adalah mantan budak, lalu kemudian menjadi sangat dekat dengan Nabi, rakyat jelata, buruh dan seterusnya, itu juga nggak boleh dilupakan. Itu juga suara terbanyak untuk bisa kita ajak kepada Islam. Nah, jadi sekali lagi terkait dengan harta tadi. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Coba perhatikan. Al-asyarah mubasysyaruna bil jannah. 9-nya adalah konglomerat. Dagang. Nah, jadi di samping Nabi nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang miskin, disebutkan begitu. Tapi juga jangan kita salah bahwa yang banyak masuk surga itu juga orang kaya. Bahkan Nabi menjamin 9 itu. Kategori miskin hanya Ali bin Abi Thalib dari ke-10 orang itu. Nah, berarti bagaimana caranya ini juga harus kita perhatikan. Nah, karena itulah dalam masalah harta, kulu min rizkillahi halalan thayyiba, kata Quran. Makan dari rezeki Allah yang halal dan baik. Tidak boleh mengambil harta orang, tidaklah boleh mencuri, tidak boleh korupsi. Terkait dengan harta ini sangat banyak aturan-aturan. Kenapa harus ada hukum waris? Kenapa ada masalah wasiat? Kenapa harus ada hutang piutang dan seterusnya? Semuanya adalah syariat yang diturunkan dalam rangka hifdzul man. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita mampu menjamin kelima hal ini, maka sesungguhnya kita adalah menjadi orang yang merdeka. Jadi ini temanya kemerdekaan. Tatkala ada yang bermasalah dengan 5 hal ini, berarti kita masih belum merdeka sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.